Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan materi teknik menulis di media online. Kemampuan akhir yang diharapkan dalam mata kuliah teknik menulis media online ini adalah pada akhirnya bisa menjelaskan teknik menulis di media online dan mempraktikannya, atau biasa disebut dengan write for the web. Beberapa sumber bacaan online yang bisa kita peroleh untuk menambah tentang bagaimana teknik menulis berita online ini adalah antara lain dari https pakarkomunikasi.com teknik penulisan berita online, atau www.romelmedia.com. Ini saya banyak juga dapat informasi sini, atau www.komposiana.com, atau www.zona1.co.id, romelmedia.com, cara menulis di media online website, kemudian infobanua.co.id. Baik, kita mulai ya. Nah, di akhir saya minta nanti untuk memahami lebih jelas tentang teknik menulis ini, setidak-tidaknya kita membuat berita yang mengandung unsur 5W plus 1H di kolom komentar. Berita dengan tema apa saja, bisa 2 paragraf atau lebih, tapi intinya adalah kita setelah kita mengetahui beberapa teknik menulis media online, kita juga sudah bisa mempraktekannya. Oke guys, kita mulai. Coba kita lihat ya beberapa sumber yang bisa kita pelajari. Baik, di infobanua.co.id, cara menulis berita di media online. Paling tidak ada 5 tips menulis di media online ya, antara lain brevity, adaptability, scannability, interactability, community, dan communication. Yang pertama adalah brevity, ringkas atau singkat, maksudnya begitu. Robert Niles dalam How to Write for the Web menyebutkan the shorter the better. Menulis dalam media online itu memang harus singkat. Hal ini terkait dengan daya tahan manusia yang terbatas ketika menatap layar. Jika tulisan dalam media online terlalu panjang, maka mata akan lelah membacanya. Oke ya, berarti harus singkat. Selain itu, tulisan dalam media online harus ringkas, menyesuaikan dengan tingkat kesibukan manusia yang tinggi. Berikut cara-cara penulisan yang ringkas. Pertama adalah hilangkan kata-kata yang tidak penting. Kedua, usahakan sebuah tulisan tidak lebih dari 800 kata. Jumlah kata setiap paragraf tidak lebih dari 100 kata. Jadi satu paragraf tidak lebih dari 100 kata. One idea for paragraph, per paragraf. Jadi satu ide dalam satu paragraf. Idenya harus jelas, informasinya harus jelas dalam satu paragraf. Tidak perlu menambahkan latar belakang ke dalam tulisan. Tinggal menambahkan latar belakang dari berita lain ke dalam tulisan jika ada. Menulis dengan piramida terbalik, yang terpenting di atas. Penting dulu, didahulukan, kemudian baru yang tidak penting didahulukan. Kemudian yang kedua adalah adaptability, kemampuan adaptasi. Teknologi yang berkembang begitu pesat menuntut siapapun menulis di online untuk menyesuaikan diri. Jurnalis online dituntut menyajikan informasi dengan media yang konvergen. Maksudnya itu adalah mampu memanfaatkan baik audio, visual, video ke dalam tulisannya. Media yang konvergen yang adalah salah satu kelebihan media online yang tidak dimiliki oleh media lain, sehingga harus dimaksimalkan. Iya dong. Tidak hanya dalam konvergensi media, penulis media online juga dituntut untuk tahu kebutuhan pembaca di tengah kebutuhan preferensi publik, sehingga user kita itu, kalau kita jurnalis online itu adalah pembaca online yang memiliki HP Android dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah harus mengandung scannability, kemampuan untuk dipindai. Rata-rata kunjungan user ke sebuah website sangat singkat, kunjungan lebih kurang 10 menit lah untuk masuk ke dalam web kita. Itu pun sudah lama. Rata-rata user menilai sebuah situs hanya dalam 1/20 detik. Bacanya aja singkat, gitu. Maka dalam melakukan penulisan, headline-nya tidak bermakna ganda atau ambigu, jangan terlalu putar-putar gitu, to the point aja. Itu to the point, kemudian tidak berbelit-belit. Kemudian ada subheading jika tulisan lebih dari 300 kata. Subheading membantu pembaca memindai tulisan tersebut sehingga lebih efektif. Subheading itu tanda kutip ya, mungkin ya. Menambahkan bullet list, penomoran atau bullet list membantu pembaca untuk lebih memahami isi teks. Black quotes, highlight, dan lain sebagainya. Kemudian keempat, interactivity. Kemudian 5, community dan conversation, komunikasi dan
komunitas dan komunikasi. Jadi harus diajak membaca itu apa ya, saling berbicara lah seperti itu. Nah, beberapa yang lain juga bisa kita gunakan untuk tips ini, bisa dibaca di romeltia.com. Ini bagus nih, website yang bagus membahas tentang ini. Saya juga banyak terinspirasi dari media ini. Media online adalah media massa yang memiliki karakter sendiri dan lain sebagainya. Oke guys, silakan ya nanti dibaca dulu, di search. Kalau ada yang perlu diskusikan boleh, kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Tapi kita punya tugas ya, tugas kita selain kita sudah membaca ini, memahami ini, adalah kita langsung melakukan praktek langsung. Begitu, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.